Jangan kebanyakan minta tolong dengan doa, tapi ibadah nggak ada. Ibadahnya sangat minim. Nggak mungkin Allah akan menggubris orang yang kebanyakan mohon doa minta tolong, tapi ibadahnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah nomor 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Iya. Selanjutnya sebagai pembuka juga buka surah surah nomor 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubi aqfaluha. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Alhamdulillah wa syukurillah. Para hadirin, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di ayat yang kedua. Berarti dari Bismillahirrahmanirrahim dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Maka tentu kita akan melanjutkan di ayat yang ketiga dan seterusnya. Tapi di ayat yang ketiga ini juga mengulangi ayat yang pertama, hanya menekankan Ar-Rahmanir-Rahim. Sangkin utamanya dari 99 nama Asmaul Husna ada pada kata Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Allah sebut di awal-awal dari rangkaian nama-nama Allah yang 99 itu. Mana dalilnya? Silakan dibuka surah nomor 59. Surah nomor 59 di ayat yang ke-22. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Silakan. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati Ar-Rahmanur Rahim. Jelas ya? Jadi dialah Allah, tiada Tuhan selainnya, dan dialah yang tahu kepada yang gaib, dan dialah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Baru di ayat 23-nya rangkaian Asmaul Husna. Walaupun di situ tidak sampai terangkum yang 99, di ayat 23-nya itu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ada kalau dihitung itu 15 ya. Di ayat 22, 23, 24 15 saja. Tentu selebihnya dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Jadi tetap yang diutamakan itu mana yang belum disebut, tentu itu adalah prioritas. Misalnya kalau kita menyebut selalu rangkaiannya tetap fid dunya wal akhirah. Sebenarnya prioritas itu dunia, bukan akhirat. Rangkaian kalimat mana yang belum disebut itu adalah prioritas.
Gitu juga misalnya ya manusia beraktivitas tidak mengenal waktu baik siang dan malam. Siang itu prioritas. Karena siang itulah manusia beraktivitas nyari kehidupan, malam ya mungkin istirahat, mengasuh diri. Gitu juga ketika nama-nama Allah ditekankan Ar-Rahman Ar-Rahim, di antara 99 prioritasnya di dua itu. Nah misalnya mana contoh, ada nggak dalil yang menguatkan bahwa mana yang duluan sebut itu adalah prioritas? Rangkaian kata fit dunia prioritas. Loh, bukan akhirat, dunia. Dengan catatan bagaimana mencari karunia Allah di dunia. Silakan cari harta dengan cara yang halal dan dialokasikan dengan kepada peruntukannya kepada orang-orang yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariat misalnya. Begitu juga nyari status sosial jabatan sehingga memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Selama itu tidak menjolimi orang lain, berlaku adil, katakanlah pemimpin. Nah, itu juga bagian daripada yang dicari di dunia. Apa aja? Nah, apa adakah dalilnya? Silakan buka di surah nomor 28 ayat 77. Bagaimana? Dunia itu prioritas. Dengan catatan dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagian dari dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Wabtaghi, dan carilah fima, atas apa-apa ataqallahu darul akhirah, apa yang Allah berikan padamu untuk persiapan akhirat. Lah sesuatu yang dicari itu adalah di dunia. Carilah harta dengan cara-cara yang halal dan dibelanjakan, diperuntukkan pada atau di jalan-jalan yang halal secara syariat. Carilah jabatan dan seterusnya tadi. Jadi yang dicari itu di dunia, ya, untuk keperluan kampung akhirat. Jelas. Misalnya sebagian rezeki itu dialokasikan untuk kepentingan di jalan kebaikan. Apa konkretnya? Ya bisa dalam bentuk infak sedekah, perumahan tahfizil Quran yang sedang fenomena. Bisa juga penyaluran kepada anak-anak yatim yang perlu dibangun masa depannya dengan memberikan belanja pendidikan dan makannya. Ya. Jadi investasi, apapun yang dicari di dunia ini dalam rangka investasi untuk persiapan kehidupan bahagia di akhirat dalam bentuk infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Kita masuk ke ayat keempat. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian, hari akhirat, hari pembalasan. Pengertian yang menguasai hari kemudian, hari pembalasan, hari kiamat, bahwa Allah lah nanti satu-satunya zat yang menentukan semua urusan dunia ketika nanti di alam akhirat sana. Sejak dimulai pada saat peristiwa kiamat, manusia nggak punya kuasa apa-apa. Gitu. Nah itulah. Jadi Maliki Yaumiddin juga sebenarnya menekankan aspek tauhid. Kalau tadi di surah yang di ayat yang pertama jelas aspek tauhid asma wa sifat. Di ayat yang kedua alhamdulillahi rabbil, Rabb itu menekankan aspek tauhid rububiyah. Maliki Yaumiddin juga bagian daripada tauhid asma wa sifat. Dalam hal ini sifat Allah adalah Maliki, Malik, penguasa, raja. Nanti di akhirat tidak ada kemampuan orang kecuali semua dalam kekuasaan Allah. Bahkan mulut kita juga nggak bisa membela diri ketika kita berada dalam pertanyaan pengadilan Allah. Nggak mampu. Gitu. Mana dalilnya? Silakan dibuka surah nomor 82 ayat 18 dan 19. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu, yaitu pada hari ketika
seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Nah, itulah Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumuddin. Kata Allah di situ, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Ma adraka yaumuddin. Baru dilanjutkan dengan "Tsumma ma adraka yaumuddin." Tahukah kalian apa itu Yaumuddin atau Yaumiddin? Hari pembalasan, hari kiamat itu? Dijawab sama Allah. Hari itu adalah la tamliku nafsu bin nafsi syai'a. Tidak ada kekuasaan seseorang untuk bisa berpengaruh menolong kepada orang yang lain sedikit pun. Kenapa? Wal amru yaumu izinillah. Pada hari itu semua perkara, semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Itulah Yaumuddin atau Yaumiddin. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah nomor 4 tersebut. Gitu. Jadi kalau kita mau rangkai dari ayat 1 Bismillah sampai kepada ayat 4 Maliki Yaumiddin, 4 ayat pertama ini sebenarnya isinya adalah tentang masalah tauhid. Tambahannya ayat yang kelima. Dan maksud saya di ayat ke-1 sampai ayat ke-5 ini menekankan aspek tauhid, aspek keimanan. Karena ilmu yang paling mendasar dalam kajian-kajian keislaman adalah tauhid. Masalah kekuatan, keyakinan batin kita untuk bergantung diri bahwa Allah adalah segala-galanya. Ini persoalan tauhid, persoalan yang paling prinsip, akidah. Nah, jadi kita lanjutkan dengan ayat yang kelima. Iyyaka na'budu. Situ puncak tauhidnya. Apa puncak tauhid? Itu namanya tauhid ubudiyah. Nama lainnya tauhid uluhiyah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Bukan sekedar kami menyembah. Menyembah itu maknanya sangat sempit. Menyembah dalam artian sholat. Ibadah itu bukan cuma sholat, banyak bentuknya. Jadi makna yang sesungguhnya, tafsir yang sesungguhnya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami ini beribadah. Menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Mana dalilnya? Silakan buka surah nomor 2 ayat ke-21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia yang dipanggil Allah. Bukan hanya orang Islam, orang beriman, bukan. Hei manusia, semua. Hanya persoalan waktu kapan manusia akan mendapat hidayah. Siapapun manusianya. Di situ ada 2 jenis tauhid, yang mana tauhid yang pertama tadi rububiyah, menjadikan Allah satu-satunya zat sebagai sang pencipta segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Mari dalilnya sudah kita baca. Maka konsekuensinya adalah kita menguatkan tauhid ubudiyah alias uluhiyah. Apa itu? Ekspresi rasa syukur nikmat kepada Allah. Esensinya adalah beribadah kepada Allah. Itu pengertian dari surah nomor 2 ayat 21 tadi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, ibadahilah Allah yang menciptakan kamu. Apa tadi? Karena kita mantap tauhid rububiyahnya, Allah menciptakan segala sesuatu, memelihara, memberi rezeki, mencabut kekuasaan, menghinakan seseorang sambil sembari mencabut nyawa sesuai dengan ajalnya. Nah, maka kalau kita meyakini itu dengan segala sarana yang ada disediakan Allah, kita berterima kasih dengan ucapan syukur nikmat. Apa? Hakikat syukur nikmat, ayo ibadahlah kepada Allah dengan segala bentuk-bentuk yang tadi kita sebutkan, bentuk ibadah. Kemudian dilanjutkan dengan wa iyyaka nasta'in, penggalan ujung ayat yang kelima tadi. Dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Apa isyarat ibadah dulu kepada Allah baru minta tolong?
Jangan kebanyakan minta tolong dengan doa, tapi ibadah nggak ada. Ibadahnya sangat minim. Nggak mungkin Allah akan menggubris orang yang kebanyakan mohon doa minta tolong, tapi ibadahnya nggak ada. Harus diprioritaskan dulu ibadah. Kalau ibadah sudah merasa mantap, ya baru silakan minta tolong dengan doa. Toh semua doa akan dikabulkan Allah. Semua doa akan dikabulkan Allah. Asalkan syaratnya dipenuhi. Loh, saya udah doa ini sekian lama belum nampak hasilnya. Boleh jadi syaratnya belum dipenuhi. Atau boleh jadi kata Rasul ada 3 cara Allah melalui lisan Rasul menyikapi doa seorang hamba. Yang pertama, orang tertentu langsung dikabulkan. Yang kedua, orang-orang tertentu ditahan doanya, gitu. Tapi sebagai wasilah untuk menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Yang ketiga, keistiqomahan orang tersebut berdoa walaupun belum nampak hasilnya lah yang membuat orang itu mengantarkan ke surga. Jadi nggak ada ruginya, nggak ada penyesalan orang berdoa. Nah kalau gitu, kalau setiap doa dikabulkan dengan memenuhi syarat, adakah dalilnya? Ada. Surah nomor 2 ayat 186. Tentu ini erat hubungannya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu yang mantap, baru semua doa dikabulkan. Nah ini dalil. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya kan? Jika orang bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku pasti akan. Di situ ada fi'il mudhari. Bisa sekarang, bisa akan. Pengabulan doa itu. Aku pasti akan. Sekarang pun ada orang-orang tertentu berdoa langsung dikabulkan, mengabulkan, mengijabah. Orang-orang yang berdoa, ya orang-orang yang bermohon, permohonan bila mereka itu berdoa dan bermohon kepadaku. Syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka penuhi semua perintahku. Itu kan ibadah. Kalau sudah Allah mengatakan maka penuhilah seruan perintahku, disuruh ibadah. Apapun bentuk ibadahnya, terutama sholat. Karena rajanya ibadah itu sholat. Gitu. Ya. Mana rajanya ibadah sholat? Ya. Sholat yang menentukan amal lain itu bisa diterima. Banyak amalan lain tapi sholatnya nggak dijaga 5 kali sehari semalam berjemaah, itu sia-sia amalan lainnya. Mana dalilnya? Surah 29 ayat 45. Silakan. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dalam kurung sholat itu lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya. Jadi ujung ayat itu wala zikrullahi akbar. Zikir di situ tafsirnya sholat. Dan ingatlah, ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaan dari semua amal ibadah yang lain. Jadi kuncinya di sholat. Amalan lain tanpa sholat sia-sia. Inna awwalu ma yuhasabu ba'da yaumal qiyamati sholat. Yang pertama diperiksa oleh Allah di hari kiamat nanti itu sholat, bukan amal ibadah yang lain. Yang lain ikut aja kalau sholatnya terjaga. Gitu. Nah, jadi jelas bahwa inilah puncak tauhid di antara 3 macam jenis-jenis tauhid, baik rububiyah, kemudian asma wa sifat, dan di ayat yang kelima ini adalah ubudiyah alias uluhiyah. Puncaknya di uluhiyah alias ubudiyah ini. Bagaimana kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang esa untuk menjadi objek sasaran di ibadah. Gitu. Makanya ada
doa iftitah kita itu ada sebutan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Quran. Surah nomor 6 itu ayat 162. 163. Itu Quran. Sungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidupku, apalagi matiku, lillah, hanya untuk Allah. Rabbil alamin. Ditekankan lagi, Rabbil alamin itu menekankan tauhid rububiyah. Allah satu-satunya zat yang esa sebagai pencipta, pengatur, penentu, pengangkat derajat dan menghinakan orang, pencabut nyawa bila ajalnya tiba. Itu Rabbil alamin. Jadi intisari Fatihah ada di ayat yang kelima. Tauhid ubudiyah alias uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau minta tolong, semua permohonan akan dikabulkan. Syaratnya ibadah yang benar. Ibadah jenisnya tadi macam-macam, kuncinya ada di sholat. Selesai. Ayat yang kelima, ayat yang keenam itu masuk ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ke-6 sampai ke-7 ini bicara tentang konsep dinul Islam. Nah, kalau ayat yang 1 sampai ayat yang kelima ini bicara tentang tauhid, rukun iman. 6 dan 7 rukun Islam. Jadi intisari kajian-kajian yang ada itu kuncinya ada di tauhid dengan rukun iman yang 6, ada di fikih syariat dengan rukun Islam yang 5. Dari mulai ayat 6 dan 7 itu sudah tentang Islam. Dikata ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa syiratal mustaqim? Apa jalan lurus itu? Jalan lurus itu ya dinul Islam. Mana dalilnya? Coba buka surah nomor 5 ayat ayat 16. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya dan jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Masya Allah. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itu Quran Allah akan berikan hidayah petunjuk. Siapa? Man ittaba'a, barang siapa yang mengikuti ridwanahu, keridoannya. Mengikuti keridoannya maksudnya mencari ridho Allah. Apapun bentuk aktivitas di dunia, niatkan ini hanya untuk mencari ridho Allah, agar Allah itu mencucurkan Rahman dan Rahimnya, agar Allah cinta kepada hambanya. Semua aktivitas yogianya harus ditujukan untuk menggapai ridhonya Allah. Subulah salam, untuk menuju jalan hidup Islam yang selamat. Gitu. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Islam itu berasal dari kata salam, jalan hidup yang selamat. Jalan hidup Islam itu selamat. Salah satu ta'rifnya. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni. Dan Al-Quran itu akan mengeluarkan mereka para manusia minaz zulumati, dari alam gelap, ilan nur, pada cahaya izni, atas izin Allah. Jadi kalau orang yang belum berinteraksi dengan Quran, membacanya, memahami kandungan isinya, mengamalkannya, dipastikan orang tersebut masih berada dalam keadaan gelap. Gelap pikiran, gelap suasana hati. Maka ciri-ciri orang itu indikatornya gampang gampang PD istilah orang sekarang, gampang stres, gampang labil, gampang goncang, gampang marah-marah, gitu. Nah ini masih berada pada alam kegelapan. Ibaratnya gini, misalnya kita berada di ruang yang tidak ada lampunya, tentu ruang itu gelap. Tentu di ruang itu kita tidak akan bisa jalan dengan lurus. Mungkin nabrak sana nabrak sini karena nggak ada cahaya. Begitu juga hati orang ketika masih gelap, belum mendapat cahaya dari Quran dan Sunnah, maka hati orang itu selalu tidak terarah kemana
muara hidup yang akan dia tujukan, karena rupanya pikiran dan hatinya belum dibimbing dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedang baru ujung ayat tadi itu di apa? Surah nomor 5 ayat 16 tadi itu wayahdihim, gitu. Nah, dan dengan Quran atau dinul Islam itulah akan menunjuki mereka para manusia ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi ayat itu menekankan ya siratal mustaqim itu ya dinul Islam. Jadi ketika kita bilang, ucapkan dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah kami untuk benar-benar mengenal, memahami dan mengamalkan Islam. Nah, tapi uniknya di siratal mustaqim, di situ menariknya di ayat itu ada 4 tahapan itu. Dari mulai yahdi bihillah, dengan Al-Quran Allah akan berikan hidayah, harus kuncinya di Al-Quran, tentu plus sunnah. Siapa yang dapat hidayah? Manittaba'a ridwanahu. Kalau niat hidup untuk mencari ridha Allah. Saya mau tanya, gampang kita mengatakan, iya saya dari dulu niatnya hidup ini adalah apapun aktivitas karena kepengen mendapatkan ridha Allah, agar Allah sayang, cinta kepada saya. Tapi ternyata kita nggak memenuhi syarat untuk dicintai Allah. Gimana ridha Allah akan turun kepada hamba tersebut kalau syarat menggapai ridha Allah nggak kita lakoni? Pertanyaannya, apa syarat menggapai ridha Allah? Mana dalilnya? Buka surah nomor 2 ayat 20. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Wa minan nas, dan ada segolongan manusia yang jumlahnya nggak banyak, ya, sebagian kecil. Apa? Wa minan nas may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Jadi ada segolongan orang manusia yang jumlahnya nggak banyak, yang mereka itu mengorbankan dirinya dalam rangka menggapai ridha Allah. Jadi syarat untuk bisa merasakan ridha Allah, kasih sayang cintanya Allah datang kepada seseorang. Lah kalau udah cinta, apa yang dibutuhkan oleh manusia langsung dikasih. Bapak cinta sama istri, berusaha mengasih apapun sesanggup bapak. Bapak cinta sama anak, berusaha mengasih, memberi apapun yang sesanggup kita. Makanya kalau mau dipilih, pilih rohmannya Allah atau pilih rohimnya Allah, pilih rohim. Kalau cuma dikasih, itu belum tentu disayang. Apalagi dalam politik, mengasih sesuatu karena punya maksud. Tapi kalau sudah Allah sayang sama kita, pasti dikasih. Kemarin kajiannya udah kita buka ya, di pertemuan yang lalu. Nah, kembali kepada apa? Syarat untuk menggapai ridha Allah itu, syaratnya mau berkorban. Korban waktu untuk kebaikan dalam agama, ngaji untuk menambah wawasan, itu ridha Allah. Korban tenaga, gitu, untuk kebaikan di jalan agama, itu syarat-syarat menggapai ridha Allah. Korban materi mungkin dengan infak sedekah untuk kepentingan dan kebaikan di jalan agama, itu syarat menggapai ridha Allah. Sebagian juga ada korban perasaan, nggak perlu tersinggung dengan seloroh kalau memang tujuannya semata-mata untuk kebaikan dan kebenaran di jalan agama, itu juga syarat-syarat menggapai ridha Allah. Ya, baru ujungnya wayahdihim ila siratal mustaqim. Quran dan Islam itulah, Quran yang menjadi sumber mengenal dan melaksanakan ajaran Islam dengan benar, itu yang akan membimbing orang menuju jalan hidup yang lurus itu. Selesai. Terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka itu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dikutuk atas mereka. Waladdallin, dan bukan juga jalan orang yang tersesat. Terakhir, pertanyaannya, siapa orang-orang yang terdahulu telah merasakan indahnya menemukan dan menjalani hidup dalam konteks siratal mustaqim, menemukan, menjalani hidup dalam konteks melaksanakan dinul Islam dengan benar? Siapakah orang-orang yang diberi nikmat itu? Siapa yang telah merasakan siratal mustaqim dengan berpegang kepada Quran untuk mengenal
dan memahami dan mengamalkan dinul Islam dengan benar. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu siapa? Jalan orang yang diberikan nikmat atas mereka oleh Allah. Orang terdahulu itu siapa? Dijelaskan Allah di dalam surah nomor 4 ayat 69. Siapa mereka itu? Insya Allah kita akan bertemu dengan mereka kalau benar-benar kita mengenal, memahami, dan mengamalkan Islam sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Itulah mereka yang akan kita temukan nanti di surga. Surah nomor 4 ayat 69. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Masya Allah. Wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama alaihim, maka mereka itu akan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, gitu ya. Maka mereka itu akan bersama mereka, ya, merasakan nikmatnya. Siapa itu? Minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada wassolihin, yaitu para nabi. Kemudian orang-orang yang syiddiq, jujur, lurus hidupnya ketika di dunia. Kemudian para syuhada, orang mati syahid untuk kebenaran dan kebaikan di jalan agama. Yang terakhir, orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang terbaik nantinya kita bertemu di surga. Itu yang merasakan Shiratal Mustaqim, orang-orang terdahulu, gitu. Nah, 4 golongan itulah yang dimaksud telah merasakan apa itu Shiratal Mustaqim dalam surah Fatihah di ayat yang ke-6 tersebut. Baru ujungnya ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang, segolongan orang yang engkau berikan murka, berikan kutuk, walad tolin, dan bukan juga orang yang tersesatkan. Siapa itu? Tidak ada perbedaan tafsir di sini. Yang dimaksudnya itu golongan pertama adalah golongan Yahudi, golongan kedua adalah golongan Nasrani.